Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya berada di Aula Pesucen, ya, diundang oleh adik-adik KKN dan disuruh menerangkan, menjelaskan presentasi tentang pencegahan pernikahan dini, ya. Dan tentu saja sangat menarik sekali ya. Untuk anak itu kan memiliki hak-hak yang harus dipenuhi oleh orang tuanya, ya. Hak mendapatkan identitas, ya KK, KTP atau KTA ataupun nama, ya, sehingga dia mudah nanti untuk diidentifikasi, ya. Hak mendapatkan identitas karena juga besok masuk sekolah, masuk kuliah, ya, dan juga ini penting banget ya. Mau nikah itu juga harus ada identitas orang tuanya juga. Hak itu harus dipenuhi. Makanya kan kalau orang tuanya nikah siri ini yang agak berat ya. Bapaknya itu kadang nggak ada di kakaknya. Memang nggak ada di kakaknya, nggak bisa ya. Orang tuanya nikah siri, anaknya yang jadi korban, bikin akte sulit ya. Kemudian walaupun bisa lah, karena anak itu kan harus memiliki akte kelahiran, tapi dinasabkan sama ibunya kadang seperti itu ya. Hak untuk mendapatkan pendidikan 12 tahun lah minimal ya. 6 tahun SD, 3 tahun SMP, kemudian 3 tahun SMA. Ya dulu ya. Kalau udah menikah ya nggak bisa tentu. Tentu mau melanjutkan ke jenjang SMA atau pas menikahnya kelas 2 mau melanjutkan izin kadang. Karena sibuk harus mengurus dan juga memperhatikan suaminya untuk yang perempuan. Yang laki-laki harus memperhatikan istrinya, sibuk kerja, harus membiayai. Hak untuk bermain, itu anak-anak itu masih punya hak untuk bermain. Kalau bermain sendiri dengan bermain bersama-sama itu berbeda. Ya, berbeda dalam pengembangan diri dan lingkungan tentunya ya. Hak untuk bermain. Hak untuk mendapatkan perlindungan. Jadi kepuasan batin, kenyamanan pikiran dan batin itu anak-anak memiliki hak itu. Hak untuk rekreasi. Jadi anak itu jangan hanya ada di depan HP terus serius terus atau di depan buku terus belajar terus mulai pagi ketemu pagi belajar terus, tapi harus ada hak rekreasi. Kata Roma Irama santai seperti itu ya. Hak untuk mendapatkan makanan, anak-anak harus diberi makan 4 sehat 5 sempurna, minuman yang bergizi, buah-buahan ya. Biar berpikir dengan cerdas, biar bisa bersaing dengan yang lainnya. Hak untuk mendapatkan jaminan kesehatan ini yang luar biasa, yang paling penting ya. Kalau gatel sedikit ya harus diobati, batuk harus diobati ya. Apalagi udah keselio dan lain sebagainya, dipijitkan, asam lambung cepat-cepat diobati, muntah-muntah terus nanti kepalanya juga pusing, wah fatal nanti ya. Harus diperhatikan oleh orang tua. Anak-anak itu mendapatkan hak untuk jaminan kesehatan. Juga hak mendapatkan status kebangsaan warga negara Indonesia, ya. KTP, KTA, statusnya itu harus jelas, ya. Dan hak untuk berperan dalam pembangunan. Semuanya itu adalah hak, memiliki hak anak-anak itu. Terus Undang-Undang nomor berapa? Nomor 16 ya. Tahun 2019 menyatakan bahwa untuk pasal 7 ya, ayat 1 yang bisa kawin ya atau yang mendapatkan izin kawin ya. Maksudnya isinya aslinya ya. Perkawinan itu hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Sama-sama 19 tahun. Di bawah itu harus minta dispensasi ke pengadilan. Itu dikutip pasal 7 ayat 2-nya ya. Tetap Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 dalam hal pelanggaran ketentuan umur sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 7 ayat 1 ya. Orang tua baik dari orang tua laki-laki dan perempuan
dapat mengajukan dispensasi perkawinan ke pengadilan agama karena alasan mendesak dan didukung dengan faktor-faktor dukungan pendukung ya yang cukup. Nanti isinya aslinya sampean buka untuk pasal 7 ayat 2-nya itu. Seperti itu. Nah, walaupun ada celah seperti itu tetap hakim ya, dispensasinya kan di pengadilannya. Hakim harus memberikan nasihat. Ya oprek, ada risiko perkawinan IC 6 iki ya. KDRT misalnya emosional yang enggak stabil, belum bisa mengontrol diri, belum bisa mencari nafkah secara maksimal, terus reproduksi yang kurang matang ya. Ada risiko-risiko lain seperti kesehatan, fisik dan lain sebagainya. Seperti sos perekonomian menjadi rendah, misalnya seperti itu. Maksudnya bahwa kalau sudah menikah kan harus sudah mencari nafkah untuk laki-laki ya. Perempuan bisa membantu. Namun kan itu tidak bisa dicapai untuk mereka yang masih muda, pendidikan rendah, bagaimana bisa bersaing. Sedangkan kalau pendidikan rendah itu ia harus bekerja dengan fisik misalnya. Sedangkan ia tidak terbiasa bekerja dengan fisik. Ada yang kuat, ada yang tidak, seperti itu. Sehingga perekonomian menjadi rendah. Memenuhi nafkah itu tidak maksimal. Kadang kan tidak ada penghasilan. Padahal dapur harus ngebul, istri harus makan, anak harus makan, ya, kita juga harus makan. Nah, seperti itu dulur. Maka risiko, itu nanti diberitahukan oleh hakim. Ya, kalau enggak bisa batal. Ya, batal karena hukum atau batal menurut hukum seperti itu. Ya. Seperti itu, dulur. Oke. Maka juga hakimnya juga harus memiliki sertifikat hakim anak. Jadi tidak sembarangan hakim. Biar ketat lah. Seperti itu. Ya. Apa itu faktor-faktor pendukung yang cukup itu ya Islam untuk pengadilan agama atau agama lain di pengadilan negeri. Kemudian sudah balik ya ukuran di dalam agama itu ya. Dan bisa dikabulkan karena karena alasan kemaslahatan umat ya, kemaslahatan mudarat dan maslahahnya. Itu begitu dulur, penting banget ya untuk dicermati bahwa memang ada banyak bahkan ya. Tiap tahun itu tembus berapa PA atau pengadilan agama ya. Biasanya yang sering mau nikah cepat-cepat itu karena satu anak dengan orang tua yang memiliki pola pikir yang terlalu kaku, pengasuhan yang terlalu kaku dan mempunyai kekhawatiran yang berlebihan. Seperti itu ya. Orang tuanya ya terhadap pergaulan anak. Pola pikir orang tua ini kemudian cenderung mendorong anak melakukan praktek-praktek perkawinan anak demi menghindari potensi dampak negatif dan pergaulan anaknya. Jadi wedi anaknya. Nah, seperti itu. Ya. Juga anak yang kurang mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari orang tuanya, termasuk sikap orang tua yang acuh, tidak perhatian. Ini memiliki motivasi untuk melakukan hal-hal yang hal yang kurang bagus untuk anak ya. Anak cenderung untuk melakukan perkawinan muda. Seperti itu. Itu kalau orang tuanya nggak acuh. Ya. Maksudnya orang tua yang acuh. Seperti itu. Acuh. Anak yatim atau anak yang tidak tinggal dengan keluarga dekat atau walinya sehingga kurang mendapatkan perhatian dan pengasuhan yang layak ya. Seperti itu anak korban perceraian itu juga biasanya akhirnya memutuskan menikah karena mencari tempat yang nyaman di luar rumah, orang tuanya akan galau. Ada faktor kejiwaan. Seperti itu dulur. Ya, jadi betul-betul harus diperhatikan
Banyak sebenarnya mau kita terangkan. Kok iso arek-arek iku apa nikah muda? Ya perilaku pacaran yang berisiko. Ya. Akhirnya mendapatkan tekanan dari orang tua untuk mendapatkan cucu atau anak ya, atau menantu. Ya. Adanya desakan masyarakat sekitar. Ayo roh awakmu kok gak kawin konco nae padha kawin. Nah, hubungan tidak mendapatkan restu orang tua. Keinginan kuat dari anak sendiri untuk menikah. Dan dampak negatifnya ya dari kesehatan, pendidikan, dari segi fisik, segi mental, dari segi keberlangsungan rumah tangga. Anak kadang mengalami kecanduan karena stres, menghilangkan stres kadang katanya. Risiko tingkat ekonomi yang rendah dan lain sebagainya. Anda pantau apa presentasi yang dilakukan di mana? Di Aula Pesucian bersama Mr. Ali Meji dan lain sebagainya. Subscribe dulur bagi yang belum pernah subscribe, bagi yang sudah subscribe tinggal tonton kata-kata dan juga video ini seperti itu ya. Luar biasa, sukses buat Anda semuanya. Panjang umur semuanya. Wassalamualaikum. Dan Bapak Imam Wahyudi yang saya hormati kepada Karang Taruna serta pemuda-pemudi Desa Pesucian dan teman-teman KKN 4 Banyuwangi tercinta. Volumenya apa kurang dek? Volumenya. Puja dan puji syukur kami panjatkan. Memang udah keras. Kepada puja dan puji syukur kami panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala telah memberi kesempatan kepada kita semua dapat berkumpul pada kegiatan malam hari ini. Pada kesempatan ini kami sangat bangga dapat menghadirkan para narasumber yang ahli di bidang ini yang akan memberikan wawasan dan pengalaman mereka dalam upaya pencegahan pernikahan ini. Di sini saya Alina sebagai pembawa acara akan menyampaikan susunan acara pada malam hari ini, yaitu yang pertama pembukaan, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada hadirin dipersilakan berdiri. Katanya orang-orang semakin lama semakin rumit. Sebelum menikah gaya pacaran aja. Kira-kira bagaimana? Kalau kira-kira pacarnya kesandung batu, apanya yang disalahkan pada waktu pacaran? Setelah punya anak dua, kesandung, kira-kira gimana? Nah, di sini ada perbedaan. Seharusnya kita melakukan sesuatu hal itu yang memang lebih sulit itu membina, bukan melakukan atau pengadaan atau melangsungkan. Betul kan? Gitu. Ya. Dan anaknya ngomong, mak banget ya mak, kecuali dia memberani. Paham ya? Oh. Secara hukum fikih, apabila perempuan itu hamil, kemudian akad nikah, ke melahirkan, ya. Ini pun hamil ya, lu kan perempuan, naik polikoma ternyata dekor. Ya, ini hamil ya, hamil. Kemudian akad nikah. Dari persyaratan fikih ke melahirkan ini harus ada waktu 6 bulan. Ya, dari akad nikah ke melahirkan harus ada 6 bulan dan 1 jam lah katakan, 1 jam untuk kesempatan nifas. Lepas 6 bulan dari akad nikah ke melahirkan, maka suaminya, saya ngomong di sini suami bapak, bukan ngomongin bapak nih, bukan. Dilalah pokok. Paham ya? Baik suami itu orang yang menzinai atau bukan? Nah ini nanti kaitannya dengan DNA untuk saya masih lima kali Pak. Bulan usia akad nikah ke melahirkan ada
bulan. Apabila kurang dari 6 bulan, maka nasabnya ibu, walinya hakim. Sekali lagi, saya tidak ngomongkan hukum kompilasi Islam atau Indonesia. Islam. Ya, saya tidak ngomongkan hukum positif di Indonesia ini. Tidak. Dengar-dengar sih, dengar-dengar. Tak benar atau tidak. Jadi sepanjang sudah tercatat di buku ini, sudah lahirnya sudah punya buku nikah, wali ini tetap suami, katanya sih. Itu. Tapi yang saya omongkan lebih pendekatannya lebih kepada hukum fikih.